Jadi performanya Tottenham sendiri itu lagi belok-belok gitu. Tapi ada gosip itu dari MU, ada yang nggak cedera tapi nggak masuk tim. Piala Ciki nggak apa-apa, tapi yang penting juara. Iya. Halo Bolaneters, jumpa lagi di Bareng Bola bersama saya Ari Prayoga dan rekan saya Serafin Undespasi. Karena main bola itu barengan, kalau sendirian itu Mason Mount. Kenapa Mason Mount? kenapa tuh? Karena Mason Mount habis main langsung cedera lagi hanya 20 menit saja. Aduh, kasihan. Balik lagi ke BPJS ya. BPJS, pelanggan tetap BPJS. Pelanggan tetap. Oke. Bareng Bola kali ini bakal spesial karena kalau biasanya tuh kan kita kalau dari Inggris tuh bahasnya Premier League ya. Ya, Premier League. Tapi kita bahas Carabao Cup kali ini. Carabao Cup itu kalau kata netizen itu Piala Ciki. Piala Ciki. Jose Mourinho yang bilang sebenarnya. Oh gitu ya. Piala Ciki. Kalau dia bilangnya Piala Mickey Mouse. Kalau Piala Mickey Mouse. Tapi kalau versi Indonesianya Ciki. Piala Ciki. Sebagai informasi, Carabao Cup musim ini sekarang memasuki babak perempat final. Perempat final, betul. Dan sang juara bertahan Liverpool salah satunya masuk di tim yang 8 besar, ya. Selain Liverpool ada siapa lagi Mas Abud? Yang di Liverpool kan nanti dia bakal ketemu Southampton nanti. Terus ada juga Arsenal, salah satu tim unggulan juara ya. Arsenal nanti dia juga akan bertemu dengan ini derby London sih, tapi utara sama selatan. Kalau Arsenal dari London Utara, lawannya tim London Selatan, Crystal Palace. Oh. Nah, itu minggu depannya ketemu lagi mereka tuh di Premier League. Di Premier League ya, ketemu lagi ya. Oh, jadi pemanasan dulu. Terus habis itu ada Newcastle United juga berhasil lolos ke babak 8 besar, dan yang terakhir nih yang katanya orang sih big match-nya nih. Yang big match-nya itu adalah Tottenham Hotspur, London Utara lagi berjumpa dengan tim yang baru saja mengalahkan Manchester City. Siapa tuh? Oh, Manchester United King MU menang comeback. Big match ini bakal menarik nih, karena itu kita akan bahas lebih lanjut di Bareng Bola kali ini. Mantap. Langsung aja deh, performa kedua tim belakangan ini gimana sih Mas Abud? Oke, kita mungkin dari akhir pekan kemarin ya, yang paling masih panas. Iya betul. Si Tottenham barusan menang gede 5-0 melawan Southampton. Ya, Southampton sekarang dia tim papan bawah ya. Tim papan bawah, dia di zona degradasi, menang 5-0, dan ini mungkin suatu hasil yang bagus ya. Cuma kalau kita tarik sedikit ke belakang, Tottenham itu sama sekali tidak menang di 5 pertandingan sebelumnya. Jadi performanya Tottenham sendiri itu lagi belok-belok gitu. Jadi kemarin ketika menang lawan Southampton akan jadi sebuah kelegaan ya buat si Ange Postecoglou, karena akhirnya menang, momentum kebangkitan. Tapi ya itu tadi, lawannya adalah tim Southampton, juru kunci. Nah, sementara tim lawannya nih Manchester United, tadi kan udah kita singgung dikit ya tadi ya. Laga syarat gengsi, derby Manchester, ketinggalan terlebih dahulu tapi bisa di-comeback jadi 2-1. Nah, ini kepercayaan dirinya setan merah nih semakin, apalagi lawan rival ya. Lawan rival, mainnya di kandang lawan juga. Jadi punya kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk menghadapi Tottenham di perempat final ini. Oke. Berarti kalau bisa dibilang kedua tim ini lagi dapat momentum yang bagus ya jelang duel kali ini. Betul. Nah, kalau dari sisi Tottenham sendiri nih, untuk persiapan laga ini, gimana sih kondisi kedua tim, ada yang absen atau gimana? Oke, kalau Tottenham sendiri, kalau dari informasi terakhir ini, mereka sebenarnya punya banyak masalah ya dengan cedera. Ada beberapa pemain kayak Mickey van de Ven, terus kipernya Guillermo Vicario, terus habis itu siapa namanya? Back tangguhnya yang Romero. Cuti Romero juga absen. Jadi ada beberapa masalah terutama di lini pertahanan mereka di laga ini. Tapi di sisi lain untuk lini serangnya relatif lebih aman. Si Dominic Solanke fit, si Son Heung-min juga fit. Jadi James Maddison juga fit. Jadi lini serang dan lini tengah relatif aman, tapi lini pertahanannya agak was-was. Sementara kalau MU kita lihat tadi yang kita singgung juga di awal, Mason Mount tiba-tiba cedera. Terus habis itu dia juga kemarin itu yang absen tuh Luke Shaw masih belum sembuh.
Selain itu nggak ada masalah lagi MU. Bahkan si Johnny Evans itu udah dikonfirmasi bahwa udah latihan dan kemungkinan bisa dimainkan di laga ini. Jadi secara kebugaran dan kondisi tim, MU lebih unggul daripada Tottenham untuk laga ini ya, khususnya untuk laga ini. Tapi ada gosip itu dari MU, ada yang nggak cedera tapi nggak masuk tim. Siapa tuh? Ya, ini mungkin buat bola neters yang belum tahu, kemarin di Derby Manchester, Ruben Amorim tiba-tiba membuat sebuah kejutan ya, dan itu jadi perbincangan gonjang-ganjing di sana-sini. Tiba-tiba Marcus Rashford sama Alejandro Garnacho, dua pemain yang musim ini sebenarnya jadi kunci. Iya, pemain kunci, dan mereka dua pencetak gol terbanyak MU musim ini. Cuma tiba-tiba tidak dibawa. Bukan tidak dimainkan ya, tidak dibawa ke Etihad. Bahkan tidak masuk squad ya? Tidak masuk squad. Dan yang kan pada sekitar 1 jam, kan informasi itu sebenarnya udah bocor hamin 1 jam. Hamin 1 sampai hamin 2 jam. Itu pertama bilang Rashford tidak masuk squad. Kan pada gonjang-ganjing juga. Kenapa nih? Dikiranya kan cedera. Ternyata si wawancara pralaga si Ruben Amorim mengonfirmasi karena aja sama Rashford gak cedera kok. Mereka paginya itu latihan sama tim utama MU. Terus tapi dia bilangnya secara ininya bilang tactical reason, bahwa mereka nggak dibawa itu karena masalah tactical reason. Tapi yang jadi ada quote on quote-nya di situ, dia bilang bahwa ini kurang lebih kalau saya sarikan itu saya memperhatikan semua aspek dirimu seorang pemain, dari gaya makan dan segala macam. Jadi ada sedikit indikasi bahwa dua pemain ini agak indisipliner mungkin ya. Agak indisipliner sehingga mereka tidak dibawa. Nah, ini jadi akan menarik nanti apakah disetelap lagi atau enggak di pertandingan ini. Cuma si Amorim bilang bahwa satu pertandingan itu satu pertandingan. Maksudnya setelah pertandingan ini kita mulai yang baru. Nah, tapi kita nggak tahu nih apakah dua orang ini udah tobat untuk pertandingan. Maaf lah ya. Ya, minta maaf atau apapun itu ya, apapun yang mereka lakukan itu, atau mereka masih diserap lagi. Ini masih tanda tanya besar. Cuma Amorim bilangnya bahwa ya itu tadi satu pertandingan ya udah kita mulai yang baru. Nah, kita nggak tahu nih nanti Garnacho sama si Rashford bakal dipanggil apa enggak. Masih misteri ilahi. Masih misteri ilahi. Mungkin bakal dipinjamin ke klub Liga 1 mungkin. Waduh, boleh. Habis ini kan bursa transfer dibuka. Iya, bisa. Iya. Oke, kalau dari squad kan ya ada minus-minusnya lah. Ya, ada plus minusnya masing-masing. Nah, kalau dari head to head nih, Tottenham versus MU ini gimana Mas Abud? Oke, jadi kalau kita melihat dari 6 pertandingan terakhir sebenarnya sama kuat nih. Sama kuat. Jadi dari 6 pertandingan terakhir itu MU 2 kali menang, Tottenham 2 kali menang, sama 2 laga berakhir imbang. Jadi sama-sama kuat nih. Dan tapi ini kan pertandingan kedua nih, Tottenham sama MU ketemuan di musim ini. Oh, sudah pernah ketemu? Sudah pernah ketemu di Premier League, dan pada saat itu MU kalah 3-0. Main di kandang? Main di kandangnya MU. Wow. Nah, ini tapi pelatihnya waktu itu Erik ten Hag. Sekarang Ruben Amorim. Beda. Ini udah beda kasus ya, udah beda kasus. Cuma yang jelas pasti ada motivasi ekstra jelas ya. Karena dipermalukan 3-0 itu kan bukan skor yang kecil ya. Apalagi di kandang sendiri. Ya. Jadi akhirnya ini ada suatu motivasi ekstra buat fans MU, squad MU untuk di laga ini untuk dalam tanda petik balas dendam lah ya. Balas dendam. Apalagi kan mainnya di kandangnya Tottenham. Kandang Spurs kan ya. Kamu melukai aku di kandang, kulukai kamu balik. Wah, anjay. Itu satu. Tapi Tottenham juga gini, kita tahu kan Tottenham ini kan tim besar tapi minim trofi. Iya, tim besar rasa tim kecil. Iya, mereka jago tiap, tapi jadi penantang gelar doang. Nah, dan di awal musim si Ange Postecoglou itu bikin public statement yang menarik bahwa saya di musim kedua pasti menangkan trofi. Musim ini berarti? Ini kan musim keduanya dia nih. Nah, kalau kita lihat Premier League, ya sorry to say agak mustahil ya. Mereka sekarang peringkat 10, jaraknya jauh sekali sama Liverpool, gak mungkin. Di Liga Eropa juga permainannya juga so-so juga. Tinggal ini nih, Carabao Cup ini salah satu yang paling realistis untuk digapai. Berarti kalau bisa dibilang Postecoglou ini motivasinya pasti gede banget. Iya, karena perempat final istilahnya kan kurang dua langkah lagi menuju trofi juara kan. Jadi si pelatih ini juga bakal memotivasi, ayo mau sampai kapan kita puasa? Masa gak buka-buka? Buka apa tuh? Buka puasa trofi. Iya, gak apa-apa yang Piala Ciki nggak apa-apa, tapi yang penting juara. Iya, buka trofi. Kan yang penting kan trofi. Oke. Kalau
itu kan tadi head to head udah, performa kedua tim belakangan udah, terus kondisi squad juga udah. Langsung aja prediksinya gimana Mas Aput untuk laga ini? Kalau prediksi seperti yang tadi saya bilang ya, kondisi kedua tim belakangan ini sama-sama tidak stabil. Ya kita lihat di Premier League Tottenham di peringkat 10, MU di peringkat 13, tapi seperti yang tadi udah kita bahas juga, mereka juga momentumnya lagi baik, udah mulai membaik. Cuma tadi kalau yang perlu diperhatikan adalah masalah cedera sih, yang mungkin menurutku bakal jadi salah satu pembeda, karena memang jadwalnya lagi padat nih. Semua tim kan lagi jadi, apalagi Tottenham dan MU juga main di Eropa kan. Rotasi tim, sementara Tottenham dengan skuad yang nggak terlalu gede, ada beberapa pemain inti cedera, ini menjadi suatu kerugian apalagi lini pertahanan. Sementara kita tahu MU sekarang dengan lini serangnya yang lagi mulai on fire ya, si Amad Diallo yang mulai ini akan jadi suatu ancaman yang besar. Kalau dibilang laga ini bakal terbuka, akan jadi satu laga yang atraktif untuk ditonton, tapi saya memprediksi laga ini dimenangkan MU sih, 2-1. 2-1 aja cukup. 2-1 aja cukup. Yang penting lolos semifinal. Oke. Selain Tottenham MU ada laga-laga yang lain, ada Arsenal versus Crystal Palace, gimana nih prediksinya Mas Aput? Arsenal Crystal Palace kalau secara performa memang beda ya. Jauh ya. Kedua tim, tapi kan kemungkinan Arsenal juga bakal nurunin. Iya, rotasi. Pasti rotasi juga kan. Tapi ya itu juga Arsenal kan juga skuadnya tipis juga kan. Iya. Arsenal juga skuadnya tipis, jadi juga serba salah kalau nggak rotasi, rentan cedera. Kalau menurunkan tim lapis 2 juga Crystal Palace juga bukan lawan yang enteng. Kalau saya memprediksi kalau Arsenal Crystal Palace ini, karena ini kan langsung selesai ya, nggak ada laga replay, nggak ada laga replay. Saya memprediksi kayaknya imbang, tapi nanti Arsenal menang penalti. Arsenal menang penalti. Kemudian ada Southampton versus Liverpool. Wah, kalau ini udah jelas lah ya, nggak perlu diragukan lagi. Liverpool juga. Oh ya, Liverpool kemarin imbang ya. Iya kan lagi lagi nggak stabil. Cuma lawannya juga ya bukannya meremehkan ya, sekali lagi mohon maaf nih fans Southampton Indonesia, bukannya meremehkan, tapi terlalu OP lah Liverpool untuk Southampton. Ya 3-0 lah Liverpool menang. 3-0 Liverpool menang. Terakhir ada duel kuda hitam Newcastle versus Brentford, ini gimana? Ya ini menarik sih. Ini sebenarnya laga yang menarik karena sama-sama kuda hitam, tapi performanya sama-sama tidak stabil musim ini. Iya. Inkonsisten, sama-sama inkonsisten. Jadi ini benar-benar kalau bisa dibilang wild card. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan. Cuma kalau kita lihat kan Newcastle bersama Eddie Howe kan tim yang sangat terstruktur. Sementara si Brentfordnya sendiri Thomas Frank ya kan mainnya kan atraktif, menyerang, tapi mereka karena karena suka menyerang, kadang suka luka. Ini yang akan menarik. Jadi istilahnya kalau bahasa kerennya sword versus shield. Tameng lawan pedang. Tapi kalau aku lihatnya kayaknya Newcastle. Ini kandangnya Newcastle kan ya? Kandangnya Newcastle, kayaknya Newcastle sih yang menang 1-0 aja. 1-0 aja. Nah, itu dia prediksi laga-laga dari Carabao Cup tengah pekan ini. Jangan lupa saksikan pertandingannya di video. Jumpa lagi di Bareng Bola edisi berikutnya. Sampai jumpa.